wabarakatuh. Saya guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dari SMP Bina Insan Kamil. Di balik meja guru tersimpan semangat inovasi yang tak pernah padam. Saya, Dwi Anjani Amalia atau Ibu Amel, membuktikan hal tersebut dengan membuat video pembelajaran interaksi sosial yang kreatif. Melalui video ini, saya tidak hanya memenuhi tugas akhir pembatik level 3 kreasi tahun 2024, tetapi juga membuka pintu baru dalam dunia pendidikan. Dengan video ini, saya berharap peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan memahami pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita membutuhkan orang lain? Kenapa kita tidak bisa hidup sendiri? Di video ini kita akan cari tahu jawabannya. Kita akan belajar tentang interaksi sosial, yaitu bagaimana kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan pembelajaran berikut. Coba bayangkan kalian berada di sebuah taman. Ada anak yang sedang bermain bola, ada anak yang sedang membaca buku, ada juga anak yang sedang mengobrol bersama teman-temannya. Semua aktivitas yang terjadi di taman itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Mulai dari senyum, menyapa, perdebatan, semuanya adalah interaksi sosial. Tadi udah pengertiannya, sekarang cara terjadinya. Kenapa sih interaksi sosial bisa terjadi? Interaksi sosial bisa terjadi karena ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada pelaku. Tanpa adanya pelaku, interaksi sosial tidak bisa terjadi. Kedua, harus ada komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya melalui tatapan mata, gerakan tubuh, atau kata-kata. Ketiga, harus ada pengaruh timbal balik. Artinya, semua orang yang terlibat dalam interaksi tersebut harus memberi respon atau mempengaruhi satu sama lain. Setiap hari, kita semua pasti selalu melakukan jenis-jenis interaksi sosial. Saat kita membantu teman yang sedang kesulitan, itu merupakan salah satu interaksi sosial yang positif. Begitu juga saat kita bertengkar dengan teman, itu adalah salah satu contoh interaksi sosial yang negatif. Interaksi sosial ini juga bisa dibedakan dari kondisi dan situasinya. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Teman-teman, kamu pernah nggak lihat teman yang sedang berbisik-bisik? Atau mungkin teman yang sedang berdebat? Nah, itu semua contoh interaksi antara individu dengan individu. Interaksi individu antara individu itu terjadi di antara 2 orang. Bisa merupakan percakapan yang santai, perdebatan yang serius, atau bahkan pertengkaran. Melalui interaksi ini, kita bisa saling mengenal, bertukar pikiran dan perasaan, atau bahkan kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi, interaksi individu antara individu itu penting ya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Kalian pernah nggak ikut cerdas cermat? Atau mungkin kalian ikut kegiatan pramuka di sekolah? Nah, kegiatan itu merupakan interaksi sosial antara individu dengan kelompok loh. Dalam kegiatan kelompok, kita tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita bekerja sama di dalam kelompok tersebut. Kita saling berbagi ide, saling membantu, dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jenis yang terakhir ada interaksi kelompok dengan kelompok. Bayangkan kalian sedang bermain perang-perangan. Ada tim merah, ada tim biru, kalian saling menyerang dan bertahan untuk menjadi pemenangnya. Interaksi antara tim biru dan tim merah merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Setiap kelompok tentu punya tujuan yang sama, yaitu untuk menang. Tetapi mereka harus bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Dari interaksi kelompok dengan kelompok, kita bisa belajar banyak hal dari kompetisi, seperti pentingnya kerjasama, sportivitas, atau bahkan kemampuan untuk menerima kekalahan. Teman-teman, interaksi sosial ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru perilaku orang lain. Misalnya, anak kecil yang belajar berbicara dengan meniru orang tuanya. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh tidak langsung yang membuat seseorang menerima suatu ide atau pendapat tanpa berpikir kritis. Misalnya, ketika kita melihat iklan yang menarik, kita terdorong untuk membeli produk tersebut. Faktor ketiga, ada identifikasi. Identifikasi adalah proses di mana seseorang mengadopsi sikap, nilai, atau perilaku dari orang lain yang dianggap sebagai model atau panutan. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan seorang atlet, ia akan berusaha meniru gaya hidup atau kebiasaan atlet tersebut. Yang keempat, ada simpati, bukan simpati provider ya.
Simpati adalah perasaan ikut senang atau ikut sedih terhadap orang lain. Misalnya, ketika kita melihat teman kita sedih, kita ikut merasa sedih. Simpati mendorong kita untuk membantu orang lain dan membangun hubungan sosial yang lebih erat. Nah, yang terakhir, itu ada empati. Lebih dalam daripada simpati, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, ketika kita mendengarkan cerita teman kita berusaha untuk menempatkan diri pada posisi teman kita. Bahkan, ketika dia merasa sedih, kita bisa ikut menangis juga loh. Empati adalah fondasi dari komunikasi yang efektif dan hubungan interpersonal yang sehat. Kesimpulan dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu ibarat sebuah tanaman. Untuk tumbuh subur, tanaman perlu nutrisi, air, juga sinar matahari. Begitu juga dengan interaksi sosial. Untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, kita juga harus saling menghormati, menghargai, dan membangun kepercayaan. Mari kita jadikan interaksi sosial ini menjadi taman yang indah, penuh warna, dan menyenangkan.